Silakan Paman. Makasih Romo DKC. Siap Paman. Nih saya bahas sedikit tentang Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi tubuh dan jiwanya ya. Iya. Kalau 15 kita kan rayakan tanggal 15 Agustus ya. Kalau di Gereja Timur itu mereka merayakan kematian Maria. Tetapi Iya. teologinya hampir mirip begitu. Yang satunya omong kematian, yang satunya omong Maria dengan tubuh dan jiwanya yang sudah di surga. Jadi yang pertama, Maria Assumpta itu adalah Maria yang diangkat, bukan naik. Jadi biasa orang Katolik salah pahami kenaikan Maria, kan ada kenaikan Yesus juga. Tapi yang dimaksud itu Maria diangkat, Maria Assumpta. Diangkat berbeda dengan naik. Kalau Yesus itu naik ke surga dengan kekuatannya sendiri setelah dia bangkit. Tetapi Maria itu diangkat karena dia menerima satu kali. Siapa yang ada Roh Kudus dan Firman dalam diri Maria? Dan itu sangat jelas. Tidak mungkin kalau Maria tidak selamat. Itu yang omong begitu tuh hanya penyesat saja namanya. Tapi yang paling penting bahwa Maria diangkat ke surga itu tidak semata-mata mengatakan seperti dia tidak mengalami kematian. Dalam tradisi gereja tetap diceritakan bahwa dia punya kubur. Tetapi yang dimaksudkan tubuh Maria itu adalah tubuh surgawi, bukan tubuh duniawi. Itu harus diingat. Nah, dalam 1 Korintus bab 1 ayat 40, Paulus mengatakan begini, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain dari kemuliaan tubuh duniawi. Nah, kalau Maria diangkat ke dalam kemuliaan tubuh jiwanya, berarti itu adalah tubuh surgawinya. Istilahnya ganti kulit saja sebenarnya begitu. Ya bahasa sederhananya begitu. Makanya di sini kan Paulus mengatakan bahwa dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini untuk menjawab karena ada orang yang tanya bagaimana orang mati dibangkitkan. Nah, Paulus mengatakan bahwa yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, ini diangkat dalam kemuliaan surgawi. Nah, di sini dogma Maria diangkat ke surga bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tapi doktrin itu mau menunjukkan bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama. Anggota gereja yang pertama ya diangkat ke surga. Jika kita hidup setia melakukan perintah Tuhan dan bersatu dengan Kristus seperti Bunda Maria yang sudah pertama kali mengalami itu, maka akhir zaman pun nanti kita akan diangkat ke surga jiwa dan badan. Nah, ini yang harus jelas. Jadi jangan membayangkan apa ya? Jadi ada tubuh alamiah, ada tubuh surgawi, tubuh duniawi, tubuh surgawi. Ya, ini teologinya Rasul Paulus dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sehingga gereja memahami bahwa Maria tubuh dan jiwanya sudah secara paripurna di surga. Nah, dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka ia telah bersatu dengan Yesus akan menyertai kita yang masih bersiara di dunia ini dengan dua-duanya. Maka Maria itu juga menjadi teladan kita. Bukti bahwa surga itu ada, bahwa ada persekutuan orang kudus. Bukti bahwa kita semua sudah diselamatkan, tubuh dan jiwanya. Lihatlah Maria. Bukti bahwa nanti kita juga seperti Bunda Maria. Nah, ini kira-kira kalau kita mau
memahami ajaran Maria diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Yaitu konsep konsep ajaran dalam magisterium gereja Katolik. Ini kebetulan ada Paman Padua ini. Saya itu kan ada pertanyaan dalam pikiran saya. Itu saya mau tanya ke Paman Padua. Paman, itu kalau di dalam kitab itu kan keberadaan Santo Yosef itu kan hanya sampai Yesus umur 12 tahun ya. Iya. Nah, itu setelahnya dalam karya-karya perjalanan Yesus menyampaikan pewartaan itu kan sama sekali tidak pernah disebutkan. Itu kira-kira ada ini enggak ya? Ada ceritanya ya? Ceritanya enggak ya mengenai Santo Yosef ini, keberadaannya itu di mana gitu? Kira-kira itu seperti apa itu, Paman Padua? Ya. Terima kasih. Yang pertama, fokus dari kabar gembira ya, itu adalah fokus pada Yesus Kristus. Fokus pada Yesus Kristus. Jadi, kalaupun para penulis keempat Injil sinoptik itu mungkin mereka tahu tentang cerita Yosef atau tahu tentang cerita Maria, tentu tahunya sedikit. Istilahnya mereka itu disisipkan dalam karya-karya hidup Yesus itu ya. Tiba-tiba ada yang mengatakan dalam Matius berapa itu, oh Yesus dia ini anak tukang kayu kan, itu berarti mengacu pada Yosef. Lalu waktu Maria dan saudara-saudara Yesus datang, ingat saudara-saudara dalam tradisi Yahudi itu bisa om, bisa paman, itu panggil saudara, seperti Yakob dan Laban itu dipanggil saudara. Seharusnya kan panggil om itu, panggil saudara. Itu cara orang Yahudi, seperti ada nama Yosef dan siapa ya, yang ibunya juga nama Maria, dan Maria itu juga saudarinya Maria ibu Yesus. Nah mereka kadang-kadang disebut saudara-saudari juga. Nah, itu konsep Yahudi. Tapi maksudnya begini ya, kembali ke Yosef tadi, itu kalau kita mau tahu lebih lengkap, itu kita baca di dokumen Paus Fransiskus yang tahun 2021 itu, untuk mengenang 100 tahun Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal, namanya Patris Corde. Itu kalau mau tahu lebih banyak, itu baca di situ. Tetapi itu bukan sebuah narasi cerita tentang hidup Yosef, tetapi sebuah pengajaran iman, bagaimana Yosef juga punya peran. Nah, kalau diceritakan dalam tradisi gereja, itu saya tidak tahu persis apakah itu ada atau tidak, tapi yang pasti bahwa sampai umur 12 tahun kan masih disebut Yosef. Tetapi ketika Yesus mulai berkarya, termasuk di perkawinan Kana, itu tidak lagi disebut Yosef. Hanya waktu Yesus ribut dengan orang Yahudi, sempat, bukankah dia ini anak tukang kayu, dan saudara-saudari itu ya bisa paman, bisa sepupu, ada bersama kita. Tapi tidak disebut Yosef ada bersama kita. Kemungkinan Yosef sudah meninggal. Mungkin Yosef sudah ada, itu pun tidak diceritakan. Tapi kita harus ingat ketulusan dan kesetiaan Yosef. Yosef mentaati Tuhan, Yosef menjalankan perintah Tuhan dengan diam. Bayangkan Yosef menerima Maria yang mengandung Yesus, tapi bukan anak biologisnya. Dia menerima itu dengan tulus. Dia tidak ingin mempermalukan Maria ketika mendengar Maria mengandung kan. Kalau laki-laki yang jahat kan pasti dia ngomong secara publik, ini. Karena kalau Maria tidak, kalau Tuhan tidak tunjuk Yosef sebagai suami Maria pasti dihukum loh, dilempari batu, karena hamil di luar nikah itu, dianggap berzina bagi orang Yahudi itu. Tuhan itu kan tahu konsekuensinya. Tapi Yosef pun waktu dia tahu, dia bahkan menceraikan diam-diam.
mau supaya dengan Maria mereka tidak jadi hidup bersama. Memang mereka belum hidup bersama, tetapi Betul. malaikat datang Ya. dan Yosef menerima itu. Lalu yang kedua, setelah Maria melahirkan Yesus, mereka mengungsi ke Mesir. Bapak Ibu, kita bayangkan jarak antara Israel ke Mesir. Saya tidak tahu, Ya. saya bayangkan itu kira-kira Jogja Surabaya atau Jogja Bandung. Dan melintasi padang gurun pakai apa? Mungkin pakai unta atau pakai keledai atau pakai apalah waktu itu ya, kalau zaman itu ya. Bayangkan Ya. Maria gendong Yesus, tidak mungkin Maria mengendarai unta, pasti Yosef pakai tarik itu ya. Sekarang coba bayangkan jalan kaki sejauh Jogja ke Bandung. Itu cukup ceritanya singkat, tapi kita bayangkan saja jalan kaki Yosef jaga Maria dengan Yesus itu dari Israel ke Mesir, setelah itu dari Mesir lagi balik. Dia kasih makan mereka, dia lindungi mereka dari sakit dan pokoknya banyak lah. Itu kita imajinasi saja, tidak perlu diceritakan pun kita bisa membayangkan betapa setianya Yosef itu. Bahkan sampai umur 12 tahun Yesus dan Yosef pergi cari Maria. Jadi Yosef dan Maria pergi cari Yesus kan waktu dia menghilang, waktu mereka pergi. Di situ pun tidak diceritakan ada saudara-saudara Yesus waktu mereka kan wajib harus bawa anak-anak ke Yerusalem kan. Tetapi hanya diceritakan, disebutkan Yosef dan Maria mencari Yesus, bahkan cari di antara sanak-sanak saudara pun tidak ketemu. Yesus umur 12 tahun waktu itu. Nah, itu kita sudah tahu cerita itu. Lalu mengapa Yosef sekarang dimasukkan dalam doa syukur agung? Yang doa syukur agung sebelumnya kan itu kan ketika menyebut Maria kan langsung ke rasul, tapi sekarang menyebut Maria dan Yosef suaminya kan. Jadi mereka nama dua orang ini tetap tingkatannya di atas para rasul. Karena mereka yang lebih dahulu menerima sabda Allah dan mereka sendiri menerima rahmat dari Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Mereka menjadi bapak pengasuh, Yosef menjadi bapak pengasuh. Tentu saja mereka lebih mengenal Yesus daripada rasul-rasul, dan Maria tentu saja lebih lama karena diceritakan waktu Yesus wafat disalibkan Yosef tidak ada lagi, otomatis Maria yang lebih lama ya. Nah, itu kita fokus ke Maria dalam hal lain. Tapi kalau kita lihat ke bagaimana kesetiaan Yosef sebagai seorang bapak pengasuh, dia mengurus Yesus dan Maria, ya bagi gereja Yosef ini menjadi pelindung keluarga kudus Nazaret. Dan gereja yang pertama, ini dalam makna spiritualnya ya, gereja yang pertama adalah keluarga kudus di Nazaret. Makanya Yosef menjadi pelindung gereja universal. Ya itu kira-kira dulu sementara.